Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai pentingnya kesehatan jiwa pada ibu hamil. Kita sambung lagi ya, Dokter Junia, silahkan dokter. Ini udah ke deteksi dini nih, jadi untuk deteksi kita perlu edukasi ibu dan keluarga dengan tanda dan gejala yang mungkin terjadi tadi. Kemudian nanti kalau sudah ke vaskes biasanya akan dilakukan screening oleh tenaga medis dengan kuesioner, misalnya kuesioner namanya Edinburgh Postnatal Depression Scale. Kemudian jika pemirsa di rumah ragu apakah benar saya ini depresi atau gangguan kecemasan, tanpa harus searching sana sini atau bingung, langsunglah konsultasi ke tenaga kesehatan. Sehingga kalaupun ada gangguan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat ya. Ini gejala tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini yang paling dinotis atau menjadi masalah pada ibu hamil itu terjadi perubahan nafsu makan. Hamil sendiri saja nafsu makannya sudah berubah atau berkurang ataupun terganggu, ditambah lagi dengan depresi, itu akan membuat pola makannya akan semakin buruk ya. Terlalu banyak tidur atau justru sulit tidur, kemudian dilanda kesedihan yang mendalam, dan yang paling kita hindari keinginan untuk bunuh diri. Seperti itu. Kalau sudah ada rasa bersalah yang berlebihan, ada rasa ingin bunuh diri, harus segera ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan segera ya. Awalnya mungkin ringan seperti hanya merasa tidak berharga, tapi itu kalau dibiarkan bisa muncul rasa ingin bunuh diri ya. Oke, ini untuk menjaga ibu hamil dan janin supaya sehat dan cerdas, itu digambarkan bahwa harus ada peran serta suami. Jadi bapak-bapak pemirsa di rumah saat istrinya hamil itu tolong dibersamai karena tidak mudah dan tidak ringan. Perubahan pada tubuh wanita itu sangat besar, sangat banyak, dan itu terutama untuk orang tua atau wanita yang baru pertama kali hamil itu tidak ringan atau cukup berat ya. Seperti itu. Selebihnya ini sama seperti makan yang lebih banyak, istirahat yang cukup, lakukan stimulasi janin, dan ini stimulasi harus dilakukan oleh ibu dan ayah, tidak hanya ibu saja ya. Periksa kehamilan secara teratur, beraktivitas fisik, dan yang paling penting menjaga kebersihan diri. Baik. Terima kasih. Udah nih dokter Junia. Sebenarnya kita nanti sambung ke dokter Wenti. Tadi dok dipaparkan makannya lebih banyak. Itu bukan berarti porsinya double sampai ibunya obesitas ya dok ya? Enggak, banyak itu artinya tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Lebih banyak dari biasanya. Tetapi ada pada beberapa kasus itu memang yang harus dikurangi, terutama di trimester akhir supaya jajannya tidak terlalu besar seperti itu. Jadi itu tidak bisa digeneralkan. Tapi pada umumnya saat makannya kurang ya emang harus diperbanyak. Kalau memang porsinya kurang dari biasa. Karena ada si dedek bayinya ya. Betul, ada 2 orang porsinya nambah gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dokter. Kita langsung sambung aja ke dokter Wenti, boleh? Silakan dok. Jadi udah panjang ya tadi ya. Nah ini screeningnya. Jadi kalau misalnya tadi ya, pasti ya ibu-ibu hamil itu pernah namanya pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Biasanya ke puskesmas atau ke bidan-bidannya. Nah kalau di puskesmas di sini ada screening 1, 2, dan 3 berbarengan dengan kegiatan ANC-nya atau pemeriksaan kehamilannya. Biasanya di K1. K1 itu adalah pertemuan pertama ya, trimester pertama pada usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, atau dapat dilakukan saat pertama kali melakukan antenatal care ya. Jadi pas datang biasanya kita tanya keluhannya apa. Kemudian ada kalau yang mengarah ke arah sana biasanya ada kuesioner yang bisa di checklist. Nah, kuesioner itu untuk menentukan tingkat kecemasan dari ibu tersebut atau tingkat stres atau tingkat depresinya ya. Kenapa memang ada screeningnya ternyata ya dok ya? Iya, kenapa? Karena ada screeningnya karena memang ibu hamil sangat rentan untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa atau kesehatan mental ya. Nah pada screening kedua yaitu pada antenatal care kelima atau pada trimester ketiga kehamilan pada usia lebih dari 28 minggu sampai dengan kelahiran. Karena biasanya ketika trimester pertama itu kan awal mulanya nih biasanya cemas nih, aduh dok gimana dok, normal nggak ya saya seperti ini misalnya kan, kok saya tiba-tiba mual, saya tiba-tiba nggak enak badan. Nah itu pasti ada kecemasan, kemudian perubahan dari bentuk tubuh ya, ini normal nggak ya dok ya,
ya kalau seperti ini. Jadi akan banyak sekali bahkan mitos-mitos ya yang berseliweran yang akhirnya menambah kecemasan dari si ibu. Makanya penting sekali untuk dilakukan screening pada trimester pertama. Kalau misalnya saya sudah ke Vaskes dok, nggak ada itu di screening, boleh mungkin petugasnya lupa diingatkan ya, atau boleh curhat ya, cerita apa keluhannya atau apa kendalanya atau apa yang membuat bingung atau membuat cemas ya. Kemudian trimester ketiga saat menjelang kehamilan. Nah ini banyak sekali nih yang bingung-bingung nih. Aduh dok gimana ini saya deg-degan mau lahiran, bisa nggak ya kira-kira normal? Kalau nanti normal seperti apa? Kalau misalnya harus seksiu sesar seperti apa? Akan banyak kebingungan terutama pada ibu yang baru pertama kali mengalami kehamilan ya. Nah, kemudian screening ketiga pada hari nifas. Kenapa nifas? Karena ini banyak sekali kejadiannya ya, yaitu seperti baby blues ya, baby blues, kemudian depresi post kehamilan ya. Biasanya periodenya 8 sampai 28 hari pasca persalinan. Kenapa pas hamil aja udah stres itu? Dan ketika lahir kok malah makin stres. Nah, jadi ketika dia keluar si bayinya itu perubahannya jauh lebih drastis dibandingkan ketika ibunya hamil. Kenapa? Karena anaknya yang selama ini ditunggu-tunggu sudah ada dan dia nggak mungkin ditelantarkan. Itu harus diurus, harus dijaga. Bagaimana menjaga bayi yang belum bisa bicara, yang hanya bisa menangis dan kita tidak mengerti dia harus seperti apa. Nah inilah yang sering terjadi, banyak kecemasan dari ibu-ibu tersebut. Merasa tidak layak menjadi ibu, biasanya merasa gelagapan, belum lagi periode ASI yang belum keluar, akan banyak sekali kecemasan yang membuat stresor itu meningkat. Nah, pentingnya dilakukan screening pada saat nifas, yaitu periode 8 sampai 28 hari pasca persalinan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah meredam kecemasan tersebut, kemudian memberikan edukasi yang baik, dan lagi-lagi alangkah baiknya ketika dilakukan screening atau ANC tersebut, ibu didampingi oleh suami. Nah, kalau suaminya jauh gimana dok? Boleh mungkin keluarga terdekat ibunya atau mertuanya ya. Jadi ibunya tidak merasa sendiri ya. Karena kadang ibu hamil itu datang sendirian, dia mau sharingnya ke siapa? Nah, kadang kan dia sudah overload nih, pikirannya sudah overthinking. Belum lagi dapat wejangan-wejangan dari puskesmas misalnya kan. Tidak ada yang bisa mengingatkan. Jadi terutama untuk suaminya, karena anak ini adalah anak berdua ya, maka tanggung jawabnya pun tanggung jawab berdua. Baik, berarti betul-betul penting sekali ya peran lingkungan di situ ya dok ya, karena kan berkaitan dengan sesuatu yang ibunya sendiri itu juga nggak mau sebetulnya. Baik dok, nanti kita sambung lagi, kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita bersama Kita Sehat.